Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview database 1 oleh saya Dita Saraswati dengan pembimbing Bapak Reza Asmara. Pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, IR model, model relasional, structure query language, dan normalisasi. Tujuan belajar: memahami database management system dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakan sebagian desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan: pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa saja yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Atribut adalah entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Entity, atribut, dan himpunan entity. Ini adalah salah satu contoh entity pegawai yang memiliki 3 atribut. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara 2 atau lebih entity. Ini adalah contoh relasi antar entity. Himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Dan ini adalah salah satu contoh himpunan relasi, yaitu self-relationship. Fitur tambahan untuk IR model. Batasan kunci atau key constraints. Ini adalah salah satu contoh key constraint antar entity, yaitu employees dan department. Ini adalah macam-macam key constraint, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Batasan partisipasi atau participation constraint. Ini adalah contoh participation constraint. Entity lemah atau weak entity. Dan ini adalah salah satu contoh dari weak entity. Kita bisa lihat dependensi yang menunjuk pada polisi. Hierarki kelas. Ini adalah contoh dari hierarki kelas. Kita lihat pada gambar tersebut di bagian tengah, yaitu saat tulisan ISA agregasi. Ini adalah contoh dari agregasi. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel, semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu instance sama skema. Contoh relasi yaitu seperti di bawah ini. Student, SID-nya string, name-nya bertipe data string, login-nya string, age-nya integer, dan JPA-nya real. Kita bisa lihat pada contoh tabel di bawah ini. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Jika terdapat tabel n row yang berelasi dengan tabel student dengan key vault SID. Seperti ini. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data.
Misal batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu yang pertama primary key constraint, yang kedua adalah following key. Structured Query Language. Structured Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Select, distinct, select list, from list, where, qualification. Ya, seperti ini. Bagian-bagian sintaks SQL. Yang pertama adalah from list pada klausa from, select list, kualifikasi pada klausa where, kata kunci distinct, listed query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, average, max, dan min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukan normalisasi adalah karena adanya penyimpangan informasi yang redundan. Bentuk normal pertama yaitu 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Seperti tabel 1 ini. Sebelum bentuk normal pertama, kita bisa lihat pada NIP, nama, dan hobi. Tabel yang kedua yaitu tabel yang sudah dalam bentuk normal pertama. Kita bedakan dengan tabel yang pertama tadi. Seperti ini. Disendirikan. Yang kedua, bentuk normal kedua atau 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada pada normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Dan tabel ketiga ini adalah tabel sebelum normal kedua. Bisa kita perhatikan. Seperti ini terdapat NIP, nama, kode mata kuliah, dan nilai. Dan ini tabel keempat yang sudah dalam bentuk normal kedua. Disendirikan. Bentuk normal ketiga yaitu 3NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Tabel 6 ini termasuk sebelum bentuk normal ketiga. Kita bisa lihat kode proyeknya, nama, alamat kotanya, dan ini adalah tabel yang sudah dalam bentuk normal ketiga. Jadi disendirikan berdasarkan kode proyek dan nama, dan yang satunya adalah nama dan alamatnya. Kita menuju pada latihan soal. Gambarkan sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Nototown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengajarkan albumnya. Seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Notown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Notown mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik contoh C, B flat, dan E flat. Tiap album yang dicatat di Notown mempunyai judul rekaman, tanggal, copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Notown mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan bersama satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan oleh seorang musisi dan yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album.
Ya, kita bisa lihat ya diagram yang terjadi seperti ini yang setelah saya buat. Ini musisi yang memiliki beberapa atribut, album yang memiliki beberapa atribut, dan lagu yang memiliki beberapa atribut. Ini adalah pembangunan, membawakan, memiliki, memainkan, mempunyai. Perhatikan skema rasional berikut ini. IMP, ID yang bertipe data integer, N yang bertipe data string, H bertipe data integer, salary bertipe data real. Works, H bertipe data integer, date bertipe data integer, booknya bertipe data integer. Dan departemen, date bertipe data integer, dynam bertipe data string, bertipe real, managerit integer. Berikan contoh konsep Polygyny yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan konsep ini pada suatu user berusaha untuk menghapus rekod pada departemen? Jawabannya seperti ini. Ini adalah tabel dari EMP Departemen and Works yang memiliki beberapa atribut di dalamnya. Seperti ini. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Dan kita membuat tabel kuliah yang di dalamnya terdapat kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu, dan ruang. Kita buat seperti ini. Terdapat 3 tabel, yaitu mata kuliah, dosen, dan jadwal kuliah. Kita sesuaikan dengan atribut yang masing-masing yang saya berelasi. Seperti ini. Selesai presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.